Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat, dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sesuai dengan ketentuan. Apa itu sujud? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat, di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersujud hanya kepada Allah. Sedangkan kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepada Allah. Setiap kita melaksanakan sholat, itu memiliki aktivitas sujud, kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu, kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang kita kerjakan, semakin banyak pula jumlah sujud yang dilaksanakan. Oke, materi yang pertama adalah tentang sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Sedangkan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata Alhamdulillah saja. Yang kedua, dasar hukum sujud syukur. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yang artinya dari Abu Bukrah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan cukup satu kali saja. Hal ini dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Adapun tata cara sujud syukur itu yang pertama menghadap kiblat, yang kedua mengucapkan niat di dalam hati, yang ketiga sujud, lalu membaca doa sujud syukur. Doanya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu kembali duduk dan lakukan salam. Hikmah sujud syukur. Yang pertama akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Yang kedua merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang ketiga, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari sisanya. Yang selanjutnya ada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat atau sebelum salam. Dasar hukum sujud sahwi. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu
dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, lupa melakukan iktidal, ataupun sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat salat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang biasa membaca kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat salat. Tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi, yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca subhana malla yanamu wala yasu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan hikmah melakukan sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang lain. Guru maupun teman harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk segera memberi maaf. Yang terakhir, itu adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya. Sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15. Yaitu diantaranya yang pertama ada Quran surat Al-A'raf ayat 206, yang kedua Al-Ra'du ayat 15, yang ketiga surat An-Nahl ayat 49, yang keempat surat Al-Isra ayat 109, yang kelima surat Al-Hajj ayat 18, yang keenam surat Maryam ayat 58, yang ketujuh surat Al-Hajj ayat 77, yang kedelapan Al-Furqan ayat 60, 9. Surat An-Naml ayat 25, 10. Surat As-Sajdah ayat 15, 11. Surat Shad ayat 24, 12. Surat Fussilat ayat 38, 13. Surat An-Najm ayat 62, 14. Surat Al-Insyiqaq ayat 21, 15. Surat Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah. Yang pertama harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Sedangkan rukun sujud tilawah itu adalah yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, yang kelima salam. Tata cara sujud tilawah. Yang pertama, apabila sujud dilakukan di luar sholat. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud 1 kali dengan membaca doa sajadah wajhiyah lillazi.
khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, bersujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya, telah membentuknya, telah membukakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Selanjutnya, duduk sejenak, dan yang terakhir, salam. Selanjutnya, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, terus membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah melakukan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.